buahnya seperti ini. Adalah tanaman karnivora. Hampir. Dan kalau udah makan buah ini satu, minum 1 galon pun itu akan terasa manis. Dan apel tapi ukurannya kecil. Halo John, seperti biasa kita akan mencari buah-buahan yang ada di hutan. Dan hari ini saya sedang berada di kawasan hutan konservasi Gunung Salak. Dan itu landscape dari puncak Salak 1 dan Bayangan, puncak Bayangan. Oke, kita akan lanjut ke arah dalam untuk mencari buah-buahan yang berada di hutan ini. Yuk. Nah John, saya menemukan buah dari pohon rotan. Kita akan coba naik dan akan kita ambil buahnya seperti itu. Ini dia buah dari salak hutan. Buahnya banyak, sangat banyak. Nah, kalau yang ini masih mentah nih. Kita harus hati-hati karena di sini banyak duri-duri tajam di sepanjang dahannya. Ini buahnya nih. Oke. Nah, ini jajan buah dari pohon salak hutan. Nah, buahnya seperti ini. Cukup banyak. Oke, kita akan unboxing di atas. Oke. Kita akan membukanya di sini. Nah, untuk daging buahnya nih, nah hanya segini nih. Nah, ini adalah daging buahnya. Oke, kita akan coba dulu. Rasanya sepat dan karena ini belum matang ya, jadi rasanya sepat. Oke, udah kita biarkan dulu ini matang. Nanti kesini lagi dan kita akan cari buah-buahan yang lain. Oke, karena buah-buahannya kita belum dapat, kita akan cari lagi ke dalam hutan. Yuk. Nah John, saya menemukan tanaman Nepenthes. Ini masih kerabat Nepenthes atau kantong semar. Dia biasanya kantong semar ini adalah tanaman karnivora. Jadi ketika ada serangga yang masuk ke dalam sini, itu akan mati. Nah, daunnya seperti ini, daun tunggal, dan untuk bunganya dia menutup seperti ini. Oke, kita biarkan karena Nepenthes ini udah mulai dilindungi. Jangan ular, John. Lihat, saya menemukan ular Ahaetulla prasina. Nah, ular ini adalah berbisa menengah, jadi kita harus sedikit berhati-hati karena kalau kita tergigit ular ini akan menyebabkan bengkak
Nah, dia mempunyai taring Opisthoglypha karena taringnya berada di belakang. Dan ketika terancam, dia akan mengeluarkan bintik putih seperti ini. Dan ular ini cukup agresif ketika kita ganggu. Nah, oke, karena ini adalah habitat asli di sini. Dan kemungkinan masih banyak ular lain juga yang berkeliaran di sini. Oke. Dan kayaknya ular ini sedikit sakit. Kita akan ambil dulu kepalanya. Nah, di sini bisa dilihat dari kelopak matanya. Dia agak sedikit hitam lebih banyak kebanding sama sebelah sini nih. Berbeda. Dan di sini pun terdapat luka alami ya. Mungkin itu dari pemangsa ataupun ketika dia memakan hewan lain. Oke, kita akan keluarkan taringnya. Nah ini dia. Ini adalah taring dari ular pucuk. Nah, taringnya. Oke, kita akan lepas liarkan lagi. Oke, ini dia. Wow. Mantap John. Wis, mantap. Jadi kita harus membaca jarak serangan dia biar saya tidak terkena serangannya. Jadi jarak serangannya itu kemungkinan hanya sampai sini. Karena saya membacanya dari tubuhnya di sini nih. Jarak serangannya ada di sini. Oke, kita akan ganggu. Nah, ular ini cukup agresif. Wih. Nah, kalau ukuran sebesar ini, Ayatullah ini udah ukuran dewasa. Dan kemungkinan ini adalah betina karena yang jantan itu agak sedikit lebih kecil dari badannya. Hampir kena mata saya. Jadi kalau kita terkena gigitan dari ular ini, itu kemungkinan akan menyebabkan bengkak dan bisa jadi panas dingin. Oke, kita biarkan. Nah, ular ini dia sangat sensitif terhadap gerakan. Nah, ini di sini ada pohon marasi dan kebetulan juga saya di sini menemukan ular piton atau sanca batik. Nah, mana kepalanya? Dan memang benar di akhir-akhir ini banyak sekali ular yang berkeliaran karena emang cuacanya udah mulai musim penghujan, jadi banyak ular yang keluar dari sarangnya. Oke, ini dia. Dia tidak terlalu agresif karena ular piton ini dia cenderung aktifnya pada malam hari. Oke. Nah, di sini juga saya menemukan pohon dari buah ajaib atau buah yang bisa menghipnotis lidah kita. Nah, pohonnya seperti ini daunnya dan buahnya ada di bawah. Oke, kita akan amankan dulu ularnya. Nah, ini adalah buah ajaib, buah yang bisa menghipnotis lidah kita. Nah, ketika kita makan buah ini, lidah kita itu akan terhipnotis dan akan merasa manis walaupun makan apapun juga. Oke, kita akan cari buahnya dulu. Ini dia buahnya nih. Nah, buahnya itu dia berada di bawah seperti ini. Dan buahnya ini, nah ini bulat. Oke. Ini dia buahnya. Nah, bentuk buahnya tuh dia unik. Bulat lonjong seperti ini. Nah, kita akan coba kupas dulu.
Nah, ini dia. Yang dimakan adalah bagian dalamnya seperti ini. Dan kalau yang matang dia nih, bijinya dia berwarna hitam. Oke, kita akan coba tes makan. Walaupun buahnya kecil, tetapi mulut kita tuh penuh dengan rasa manis. Dan kalau udah makan buah ini satu, minum 1 galon pun itu akan terasa manis. Dan makan yang benar-benar asam pun dia akan sangat terasa manis. Karena buah ini mempunyai zat yang bisa merubah rasa apapun di lidah itu dirubah menjadi rasa manis. Subhanallah John, ini buah yang sangat langka kalau sekarang. Dan tidak akan bakal bisa nemuin di pasaran. Hanya ada di hutan. Asap terasa manis. Dan menghirup udara pun lidah kita jadi rasa manis. Oke. Akan cari lagi buat oleh-oleh untuk yang lain. Nah, John. Di sini juga saya menemukan buah yang cukup membuat mata saya melihat, karena buahnya itu unik, berwarna merah muda atau berwarna pink. Nah, buahnya seperti ini. Untuk daunnya dia seperti daun rende, kalau orang Sunda itu ada namanya daun rende kalap. Nah, untuk buahnya seperti ini nih. Cuman saya juga tidak tahu namanya buah apa dan bisa dimakan atau tidak. Oke, kita akan coba dulu. Untuk rasanya manis. Cuman teksturnya itu dia seperti spons. Bijinya besar dan cukup banyak juga nih buahnya. Nah, sekilas mirip seperti buah apel tapi ukurannya kecil. Oke, karena ini udah mulai sore, jadi saya akan coba buat bivak di daerah sini. Nah, dari tadi di belakang saya ini sepertinya ada sekawanan monyet, tidak tahu siamang atau monyet ekor panjang. Bisa dengar suaranya. Nah, itu dia suaranya, mungkin dari arah belakang sana. Karena emang ini hutannya masih hutan alami, jadi masih banyak kawanan-kawanan monyet di sini. Oke, kita akan bikin bivak di depan sini. Oke, kita akan bikin bivak di sini. Karena sini ada pohon, 3 pohon ini cukup. Nanti akan bikin bivak segitiga. Karena saya membawa tali webbing, jadi akan bikin bivak dengan tali webbing. Saya akan buat alas. Dan sebenarnya ini cukup kuat juga untuk jadikan dia kan saya bikin simpul sini dan
jalan di karung kuat. Coba dulu. Cukup nyaman. Dan ini nanti saya akan kasih alas daun untuk lebih nyaman lagi. Sip. Ya. Nah, oke. Cukuplah. Jadi seperti ini. Oke. Akan dites. Mantap. Cukup nyaman dan mendengar suara pengeret suara alam. Saya akan tidur dulu sebentar. Setelah itu kita akan lanjut pulang. Oke. Aduh, Pak John, cukup nyaman saya tidur di sini. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 3 sore. Oke, kita akan langsung pulang. Oke, yuk kita ambil dulu webbingnya. Kita buka lagi. Oke, itu dia perjalanan kita di hutan ini. Dan tadi sempat beberapa kali mendapatkan buah-buahan yang cukup susah di hutan. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video kita, dan jangan lupa lagi untuk notifikasi yang ditekan, dapat notifikasi dari video-video kita selanjutnya. Saya Igo Sagara dan kameramen. Sampai jumpa.